Mungkin kita akan sedikit bahas tentang bahan ajar. Sebenarnya apa itu bahan ajar? Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Bahan ajar ini ataupun learning materials ya adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Jadi kalau kita bisa garis bawahi, bahan ajar ini adalah lebih ke sebentar. Learning materials ya. Jadi lebih ke arah materi pembelajaran seperti itu. Di sini juga ada yang menjelaskan perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas suatu pokok bahasan dapat berupa cetak maupun non cetak ya. Dan juga bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Kalau dari bentuknya, nah bahan ajar dapat kita bedah ya menjadi media ataupun bahan ajar cetak dan juga non cetak seperti itu. Baik, kita lanjut. Saya sedikit mengutip ya dari platform Merdeka Mengajar. Jadi bahan ajar juga dapat dikatakan sebagai material pendukung dari modul ajar yang didasarkan pada capaian dan juga tujuan pembelajaran spesifik seperti itu. Kita mungkin lanjut ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga dapat tercipta lingkungan ataupun suasana belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar seperti itu. Nah, itu saya kutip dari National Center for Vocational Educational Research, National Center for Competency Based Training seperti itu. Jadi kalau kita lihat di definisi ini adalah bahan ajar adalah perangkat materi ya, yang memang disusun secara sistematis, baik secara tertulis maupun tidak tertulis seperti itu. Baik, karena tadi sudah kita bahas ya terkait bedanya bahan ajar dan juga media pembelajaran, mungkin yang sudah Bapak Ibu tadi tuliskan seperti itu. Nah, kita akan selanjutnya, mungkin tadi ada yang sudah menjawab ya. Kalau bahan ajar itu berisi informasi dasar, lalu media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan juga menarik. Jadi kalau kita bisa garis bawahi, bahan ajar itu lebih ke informasi ataupun isi tentang pembelajaran yang akan kita lakukan seperti itu. Lalu untuk media pembelajaran adalah alat yang kita gunakan untuk membantu menyampaikan ataupun mengkomunikasikan materi pembelajaran secara efektif dan juga menarik seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang bedanya bahan ajar dengan media pembelajaran seperti itu, nah kita akan bahas sedikit tentang bedanya bahan ajar dan juga buku teks seperti itu. Nah, apa sih bedanya buku ajar dan juga bahan ajar seperti itu? Kita lanjut. Kalau kita lihat di definisi ini, bahan ajar itu merupakan bahan atau materi pembelajaran seperti itu. Namun kalau buku teks memang dapat dikatakan sebagai sumber informasi yang disusun dengan struktur dan juga urutan berdasar bidang ilmu tertentu seperti itu. Jadi buku teks itu bisa kita katakan sebagai bahan ajar karena memang berisi tentang materi pembelajaran seperti itu. Namun di sini juga bisa dikatakan ya, bahan ajar disusun secara sistematis dan juga digunakan guru dalam KBM seperti itu. Dan juga buku teks juga disusun dengan struktur dan juga urutan yang berdasarkan ilmu tertentu, dan yang pastinya untuk ilmu ini sudah disusun secara sistematis ya, seperti itu. Baik, sebentar Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Mungkin kita lanjut ya terkait bahan ajar seperti itu. Nah, kalau kita tadi sedikit membahas tentang
definisi dari bahan ajar. Nah, kita akan lanjut ke fungsi dari bahan ajar seperti itu. Jadi apa sih fungsi dari bahan ajar? Ya, jadi fungsi dari bahan ajar memang dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik ataupun materi tertentu. Jadi memang bahan ajar ini kita rancang untuk menjadi alat bantu ya, untuk alat bantu dalam siswa belajar tentunya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, bahan ajar menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik ataupun materi tertentu, dan juga bahan ajar ini dapat kita gunakan sebagai alat ya, yang dapat kita gunakan untuk membantu siswa dalam capaian pembelajaran, dan juga bahan ajar juga dapat digunakan dan juga dirancang secara fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga minat siswa seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah bahan ajar juga dapat berfungsi sebagai alat evaluasi yang informal bagi guru untuk menilai sejauh mana siswa telah memahami materi pembelajaran yang diberikan seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau membuat bahan ajar dengan menggunakan PowerPoint ataupun dengan media lain, Bapak Ibu biasanya menambahkan evaluasi sedikit seperti itu untuk mengetes bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang kita ajarkan seperti itu. Kita next. Ya, kita lanjut ke jenis-jenis bahan ajar ya. Karena memang jenis-jenis bahan ajar itu tidak sedikit ya. Memang banyak sekali bahan ajar yang dapat kita gunakan ya. Apalagi di era digital sampai saat ini seperti itu, pasti banyak sekali bahan ajar yang sudah berkembang dan juga sudah mungkin Bapak Ibu gunakan seperti itu. Kita next. Ya, saya mengutip sedikit ya dari beberapa ahli seperti itu, karena memang bahan ajar ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis ya, seperti itu. Kalau Hennis dan kawan-kawan tahun 96 mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya seperti itu. Jadi bahan ajar tidak diproyeksikan seperti foto. Salah satunya, yang pertama adalah bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, dan juga model. Bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead transparency, proyeksi, dan juga proyeksi komputer seperti itu. Lalu ada audio seperti kaset dan juga compact disc. Lalu ada bahan ajar video seperti film dan juga video. Lalu ada bahan ajar ataupun media komputer seperti komputer mediated instruction dan juga komputer based multimedia atau hypermedia seperti itu. Jadi kalau Heinrich ini mengelompokkan bahan ajar berdasarkan jenis cara kerjanya seperti itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu terkait dari statement dari Ellington dan Rees tahun 97, kelompokkan bahan ajar berdasarkan bentuknya. Kalau tadi dikelompokkan berdasarkan cara kerjanya, lalu kita selanjutnya adalah dikelompokkan berdasarkan cara ataupun bentuknya seperti itu. Yang pertama adalah dalam berbentuk cetak dan duplikatnya. Misal siswa dapat menggunakan handout, lembar kerja siswa atau LKS, bahan belajar mandiri, dan juga bahan untuk belajar kelompok seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu biasanya mengkopikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan seperti itu merupakan salah satu bahan ajar juga seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bahan ajar display yang tidak diproyeksikan seperti flip chart, poster, model, dan juga foto. Lalu selanjutnya adalah bahan ajar display diam yang diproyeksikan ya, tentunya dengan menggunakan media kalau dulu itu namanya OHP ya, seperti itu, seperti slide, film strip, dan lain-lain. Karena memang ini adalah statement dari 97 ya, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah bahan ajar audio seperti audio disc, audio tapes, dan juga siaran radio. Lalu selanjutnya adalah bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam seperti program slide suara ya, dan juga film strip bersuara, tape model, dan juga tape realia seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bahan ajar video seperti siaran televisi dan juga rekaman video tape. Lalu selanjutnya adalah bahan ajar komputer seperti komputer assisted instruction atau CIA dan juga komputer based tutorial atau CBT. Nah, ini mungkin yang sudah ataupun sedang berkembang saat ini seperti itu, yang memang berbasis komputer ataupun video ya. Memang sekarang video juga sudah sangat berkembang sekali. Mungkin kita juga bisa menggunakan media-media pembelajaran dari YouTube ya, ataupun bahan ajar dari YouTube seperti itu. Karena itu memang sudah berkembang banyak sekali, dapat Bapak Ibu manfaatkan juga seperti itu. Lalu selanjutnya adalah
round 3 ini mengelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan sifatnya ya. Yang pertama adalah cetak ya, yang termasuk dalamnya adalah buku, pamflet, buku panduan siswa, buku kerja siswa, peta, chart, foto, dan juga bahan dari majalah maupun koran dan juga lain sebagainya. Ya, mungkin Bapak Ibu sering ya untuk memerintahkan siswa-siswinya untuk mencari bahan ajar lain, mungkin di koran ataupun di buku-buku lainnya seperti itu. Ya, selanjutnya bahan ajar yang dibasiskan teknologi seperti audio kaset, siaran radio, slide, film strip, film kaset, siaran televisi, video interaktif, dan juga computer based tutorial, itu yang didasarkan pada teknologi seperti itu. Ya, mungkin saya akan lingkari. Lalu yang selanjutnya adalah bahan ajar yang digunakan untuk praktek ataupun proyek ya, seperti kit ya. Mungkin kit ini biasa kita temui di mata pelajaran IPA, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lainnya seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya adalah bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh ya, seperti telepon dan juga video conference seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, jadi bahan ajar memang kalau kita bedah banyak sekali bentuknya, banyak sekali jenisnya yang memang dibagi-bagi berdasarkan entah itu cara kerjanya, entah itu basisnya ataupun bentuknya seperti itu. Ya, itu untuk pengetahuan saja Bapak Ibu, karena memang untuk prakteknya mungkin kita hanya menggunakan sedikit bahan ajar ya, tidak semuanya kita pakai seperti itu. Ya, namun ada beberapa media pembelajaran yang biasa kita gunakan. Nah, kira-kira apa saja untuk bahan ajar yang biasa kita gunakan? Kira-kira apa saja ya Bapak Ibu? Kita next. Yang pertama adalah buku teks. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, pasti biasanya akan menggunakan buku teks ya untuk menjadi bahan ajar utama yang digunakan untuk memberikan informasi mendalam tentang topik yang diajarkan. Lalu selanjutnya adalah buku kerja. Jadi kita gunakan untuk memberikan latihan-latihan pada siswa, baik dalam bentuk pertanyaan, tugas, ataupun praktik seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu sering memberikan ya lembar kerja siswa seperti itu yang memang di dalamnya terdapat latihan-latihan yang digunakan oleh siswa seperti itu. Yang selanjutnya adalah media digital seperti video, aplikasi pembelajaran, simulasi, dan juga e-learning yang digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran ataupun bahan ajar kontekstual yang memang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang mungkin Bapak Ibu kalau sedang P5 ya, itu biasanya siswa belajar di mana seperti itu, yang memang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti artikel, video, ataupun cerita yang berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa, seperti itu. Ya, tadi kita membahas tentang bahan ajar yang biasa kita gunakan. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari bahan ajar itu? Ya, bahan ajar itu pasti dibuat, pasti punya tujuan ya. Banyak sekali tujuan-tujuan yang memang diciptakan karena memang pembelajaran itu difungsikan untuk dari yang tidak tahu menjadi tahu seperti itu dengan adanya bahan ajar seperti itu. Nah, tujuan dari bahan ajar ya menurut Prastowo 2011 ini setidaknya ada beberapa hal pokok ya, ada 4 hal pokok seperti itu. Yang pertama adalah membantu peserta didik dalam melengkapi sesuatu, yaitu melengkapi pengetahuannya ya dalam hal ini. Lalu yang kedua adalah menyediakan berbagai pilihan ajar ataupun bahan ajar sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau menggunakan media ataupun bahan ajar yang sama setiap harinya seperti itu biasanya siswa juga akan bosan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di era sekarang pasti sudah paham ya, biasanya menggunakan beberapa bahan ajar yang memang digabungkan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu yang keempat adalah agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik seperti itu. Tidak membosankan satu arah saja seperti itu, namun siswa juga bisa belajar secara mandiri, siswa juga bisa belajar secara berkelompok seperti itu, sesuai dengan apa yang memang Bapak Ibu ajarkan seperti itu.
Nah, di sini ada aplikasi yang dapat kita manfaatkan untuk pembuatan bahan ajar, tentunya banyak sekali ya. Aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk pembuatan bahan ajar. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa tebak apa saja aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat bahan ajar yang dapat kita buat ya. Mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat ya, di Zoom ataupun di YouTube seperti itu. Ya, silahkan bisa dituliskan. Ya, ada kelas poin, betul. Kelas poin dapat kita gunakan sebagai bahan ajar. Ada PowerPoint, ya, bisa kita gunakan juga. Quizzes, Canva, PowerPoint, ya banyak sekali ya yang dapat kita gunakan seperti itu. Gamma Apps ya, betul, dari Ibu atau Pak Abdillah, ada Word Wall, PowerPoint, Canva. Ya, banyak sekali bahan ajar yang memang dapat kita gunakan ya Bapak Ibu, mulai dari PowerPoint, PPT, Canva, Word Wall, Quizzes, ClassPoint, seperti itu. Nah, ya, semuanya betul ya, namun saya merangkum menjadi beberapa saja seperti itu. Di sini ada Canva, ada PowerPoint, dan juga Office Word, seperti itu. Jadi, Microsoft Office Word itu juga dapat kita gunakan sebagai pembuatan bahan ajar, sebagai pembuatan LKPD juga bisa, ataupun worksheet, seperti itu juga bisa dapat kita gunakan menggunakan Office Word. Untuk Canva juga bisa kita gunakan, apalagi banyak sekali template-template yang dapat kita gunakan ya, terkait dengan Canva seperti itu. Dan juga, nah, karena kita adalah webinar series tentang PowerPoint, tentunya kita juga bisa menggunakan PowerPoint menjadi bahan ajar yang memang kita gunakan di kelas seperti itu. Nah, mungkin untuk bagaimana cara pembuatannya akan kita bahas ya, nanti seperti itu. Kita next terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih cari ciri-ciri bahan ajar yang baik? Mungkin Bapak Ibu juga perlu ya mengetahui ciri-ciri bahan ajar yang baik. Yang pertama adalah relevan. Jadi bahan ajar yang baik adalah relevan dengan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar ya. Mungkin kalau kita sekarang sebutnya TP dan juga TP seperti itu. Yang kedua adalah menarik, seperti itu harus memiliki tampilan yang menarik dan juga sederhana untuk mendorong minat belajar siswa. Yang ketiga adalah menjelaskan tujuan, ya bahan ajar harus menjelaskan tujuan instruksional yang akan dicapai. Lalu selanjutnya adalah mudah dipelajari, komunikatif, mencakup aspek pengetahuan dan juga mencakup topik terbaru.